Oke, baik, kita berjumpa lagi. Jadi ini adalah sebuah pesan khusus untuk kamu para mahasiswa dan calon mahasiswa ya. Setiap mahasiswa mempunyai caranya sendiri. Pernahkah kalian menjudge teman kalian atau teman kuliah kalian karena dia bukan tipe orang atau bukan dari seorang aktivis yang di kampus, sedangkan menurutmu kamu itu orang yang aktif di sana sini, atau sebaliknya? Pernahkah kamu menjudge yang terlalu aktif di sana sini hingga akademiknya keteteran, sedangkan menurutmu itu hal yang benar-benar salah, mengingat orientasi kuliahmu adalah IPK? Atau pernahkah kamu juga menjudge temanmu yang berorganisasi, tidak aktif, kuliah pun juga sering bolos? Atau pernah juga kamu bahkan sampai iri sama temanmu yang aktif organisasi dan kuliah, dia juga jago? Pasti kalian pernah kan? Entah sekali, dua kali, atau sekarang kadang kejadian, bahkan sekarang lagi ngomongin hal yang sama seperti yang saya ucapkan tadi. Sedikit perkataan dari sudut pandangku ya, dan perlu digarisbawahi. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, merasa paling suci atau merasa paling benar sendiri. Cuma kebetulan pikirannya lagi sedikit terbuka. Jadi mari kita coba. Buat mahasiswa baru yang masih bau coretan baju SMA, kebanyakan pada ketipu ya sama sinetron-sinetron di TV, dimana kuliah itu santai banget, nggak pakai apapun, nggak dilarang ya. Kelar kuliah, cabut naik mobil, habis itu nabrak orang, jadian. Nggak sesimpel itu. Ketika kamu sudah masuk di suatu jurusan, ibaratnya kamu ada di tengah persimpangan, kamu bakalan dihadapkan dengan banyak jalan. Ada jalan akademik, ada jalan organisasi, ada juga jalan bisnis, ada juga jalan yang bisa mengarah ke arah akademik maupun organisasi secara bersamaan. Ada juga jalan dunia berlainan. Bahkan kamu nggak milih jalan-jalan itu dan tetap berada di tengah persimpangan. Itu pilihan kamu. Kamu adalah seorang individu dan ada ribuan individu lainnya yang masing-masing pasti berada di kampus itu. Seorang akademis atau sering dibilang IPK oriented, kerjaannya rajin ngampus, tugas selalu beres. IPK jangan ditanya, secara aktif publikasinya di mana-mana, ya pasti ada. Pasti ada juga pagi, siang, sore, malam, hingga pagi lagi kerjaannya rapat terus, entah apa yang dirapatkan. Sering dikaitkan dengan budak organisasi, bacotnya banyak, tapi kerjaannya juga pasti banyak. Pasti ada juga temanmu yang mata duitan, dikit-dikit danusin, apa-apa dijual, ngamen, dilakukan. Tiap ada acara pasti datang untuk berjualan, pasti ada. Atau ada juga ada masalah apa-apa, narik massa, ya dia mencari massa langsung demo, konsolidasi terus-menerus, mau lawan aparat sekalipun tidak diurus. Demi keadilan katanya, pasti ada. Atau ada juga temanmu yang semua itu bisa berjalan bersamaan. Atau ada juga yang malah tiba-tiba hilang karena merasa salah jurusan, pasti semuanya ada. Jadi mulai sekarang, cobalah membuka pandangan, perbesar hati, mari toleransi dan saling mengerti. Kurang-kurangi menjudge individu dengan caranya sendiri, karena setiap mahasiswa pasti punya caranya sendiri. Kalau nggak ada temanmu yang akademis, lantas siapa yang bakal memajukan kampusmu? Siapa yang bakal membawa nama baik kampusmu di ajang-ajang perlombaan? Kalau tidak ada temanmu yang relain dirinya buat organisasi, lantas siapa yang bakal mewadahi kamu buat berkembang? Di mana kamu bakal ngasih soft skill kalau bukan di organisasi dengan orang-orang seperti ini? Kalau nggak ada temanmu tukang danusin, siapa yang bakal nyari duit? Kalau mau ada acara besar di kampusmu, orang sponsor itu orang organisasi kan? Sama saja. Kalau nggak ada temanmu yang hobi beralmet dan bertoa, lantas siapa yang akan menyampaikan aspirasimu? Siapa lagi yang bakal menjunjung tinggi keadilan dengan relanya? Kalau ada temanmu yang bisa itu semua, apresiasi. Tapi kalau ada temanmu yang nol dari semua itu, jangan sekali digunjing. Kamu nggak akan pernah tahu gimana yang dia alami sebenarnya. Siapa tahu dia hilang semangat karena satu hal yang nggak kamu sangka-sangka. Justru itu saatnya buat kamu backup dia. Jadi hilangkan pikiran kita menjudge bahwa yang berorganisasi itu tidak punya masa depan atau dan sebagainya. Karena tiap individu memiliki caranya masing-masing. Ya. Jadi tetap semangat. Tujuan dari kuliahmu adalah untuk memantapkan masa depan dan sesuai dengan cita-cita orang tuamu. Jangan sampai uangnya hanya terbuang percuma sehingga kamu hanya mendapatkan gelar DO
tanpa gelar yang apapun, ya. Buatlah bangga orang tuamu di kampung dengan perjuanganmu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.